Wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Dapur Kembang Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang. Tribuners, kali ini kita bersama dengan Bang Hamzah, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi juga loh. Takut nggak disebutin, ntar ngiri lagi. Nggak boleh gini ya? Gini ya? Oh iya dong, begini. Semangat. Netral. Netral. Tribuners, Bang Hamzah ini tokoh masyarakat di wilayah Cilodong dan Tapos ya? Tapos. Iya. Masih muda kan? Masih muda, energi, track record juga luar biasa beliau ini dan punya kemampuan jadi vokalis handal, bro. Oh, serius? Wah, galak banget kalau. Oh, kirain vokalis band. Jadi setiap ada yang salah aja, jadi jangan sampai salah pemerintah. Oke. Pasti dikritik habis oleh beliau. Jadi apa? Fluid. Prit. Langsung aja. Kita tanya langsung memang aja. tugasnya pengawasan. Oh iya. Bener ya, bener. Mengawasi ya, jangan sampai melenceng. Tribuners, Bang Hamzah ini Ketua Komisi A DPRD Kota Depok yang bertugas sebagai apa, Bang? Saya Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan, Terus? pertanahan, perizinan, terusnya hukum dan HAM, terus statistik, terusnya ketertiban umum, lalu pers, ya media. Termasuk kita dong? Iya, termasuk semuanya. Wah. Banyak ya. Leading sektor komisi itu paling banyak, termasuk dengan ASN juga kan. Oke. Itu banyak yang memang kita sikapi, cuma anggotanya sedikit. Oke. Ada Ya, berapa, Bang? paling sedikit. Jadi paling sedikit dari komisi- pimpinan dan anggota itu termasuk koordinator hanya 11. Oh, Koordinatornya 1, terusnya ketua saya, terusnya sekretaris dari PKB, Oke. terus wakil ketuanya dari PDI Perjuangan. Sisanya anggota itu 7 orang. oke. Iya lupa Tribuners, Bang Hamzah ini dari fraksi Gerindra. Partai Gerindra. Kalau memang kurang kita juga boleh ya. Berjuang dulu. Gitu. Berjuang dulu ya. Bang Hamzah, nah kalau kita detailing satu-satu ya, tadi Abang bilang di bidang pemerintahan nih. Kira-kira yang sudah Komisi A kerjakan apa aja nih Bang? Ya banyak hal, kita salah satunya perda inisiatif, terus bagaimana pengawasan, penganggaran, karena kan kita rapat kerjanya itu kan rutin. Iya. Dengan leading sektor, dengan dinas-dinas terkait itu kita rutin. Terus laporan-laporan mereka, pertanggungjawaban itu juga kita rutin rapat dengan dinas-dinas terkait seluruhnya. Makanya per triwulan kita mengadakan rapat, ya apa yang sudah kita sampaikan, terusnya aspirasi ataupun pokok-pokok pikiran komisi itu kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait, sudah masuk, sudah dijalankan apa belum. Nah itu yang barangkali yang kita lakukan, termasuk dengan pengawasan terhadap kinerja dari ASN yang ada di seluruh Kota Depok. Oke. Menarik nih, bro. Apa nih menarik? Masalah kinerja. Kan kalau kita pikir masalah Kota Depok, katanya, Jangan katanya yang benar dong. ya inilah kita kan Jangan bikin baca hoax. literasi, baca media dan sebagainya. Terus kita di kota-kota ada beberapa hal nih Bang soal birokrasi ya, terutama di beberapa daerah. Depok lah kita bicara. Iya, dari tadi juga Depok. Emang mau ngomongin apa? Lu. Kali aja kan, Bang Hamzah kan kemana-mana ngomong. Ya. Oke, udah lanjut cepat. Soal kota lain lagi. Ya. Nah menurut Abang, birokrasi di Depok ini udah seperti apa Bang? Udah menciptakan governance yang baik atau belum sih? Ya, tapi memang harus ada reformasi birokrasi di Kota Depok yang secara menyeluruh dan signifikan. Artinya ada antara dinas satu dengan dinas yang lain harus terintegrasi dengan baik dan benar, baik itu komunikasinya maupun bagaimana menyelesaikan tugas-tugas untuk penilaian ya, target-target kinerja yang baik sesuai dengan apa yang ditargetkan. Karena setiap dinas itu kan punya target sakipnya, target kinerjanya gitu kan. Ini yang barangkali yang harus menjadi skala prioritas dari pimpinan ASN yang ada di Kota Depok, bagaimana terintegrasinya antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Ini artinya kalau saya lihat nih berarti harus ada reformasi Birokrasi. yang total. Ya secara total menyeluruh dan secara signifikan. Ini artinya gawat nggak sih?
Ya kalau gini kan antara satu dengan lain target RPJMD misalkan. Kalau ini dinas ini tidak terintegrasi karena ini ada saling berkaitan. Gitu kan. Ketika ini ada sebuah kebijakan pemerintah yang memang harus dicapai dengan segera, apalagi sekarang akhir dari masa jabatannya wali kota dan wakil wali kota yang sekarang. Maka target RPJMD ini harus terpenuhi. Nah, untuk memenuhi target RPJMD ini ada keterkaitan beberapa dinas. Nah, ini terintegrasi atau tidak? Ini yang barangkali yang harus menjadi skala prioritas. Kalau ini tidak terintegrasi, saling menunggu, saling meminta pertanggungjawaban. Oh, itu tanggung jawab dinas A, ini tanggung jawab dinas B. Jadi ini yang barangkali yang harus seringkali kita temukan rasa integrasinya agak kurang. Jadi koordinasi kali ya, Bang. Harusnya contohnya misalkan gini, target kita mau bangun sekolah di tahun anggaran ini 10 unit. Nah, itu melibatkan dinas pendidikan, terus Rumkim, ya terus pasti perizinan ya? Perizinan udah pasti harus kan, bangunan pemerintah kan harus. Lalu di BKD Badan Keuangan. Ya, artinya untuk menyiapkan anggaran-anggaran titik-titiknya. Nah, ini yang barangkali harus terintegrasi dengan baik. Gitu kan? Artinya ada kajian-kajian di wilayah mana kekurangan untuk sekolah. Sekarang yang lagi digalakkan target RPJMD misalkan Posyandu untuk tanah dan bangunan posyandu dan poswindu di seluruh wilayah RW. Nah, ini kan berkaitan juga dengan beberapa dinas, gitu kan. Ini yang barangkali yang harus dipikirkan oleh pimpinan dari ASN itu sendiri supaya semua dinas ini terintegrasi untuk mencapai target RPJMD dan target kinerjanya. Jadi selama ini tidak atau kurang terintegrasi, Abang? Kalau saya melihat dari kacamata saya kurang terintegrasi. Itu persoalannya di mana? Di SDM-nya kah? Ya, kalau SDM saya rasa apa yang sudah ditunjuk dengan Pak Wali Kota untuk menjadi kepala dinas, SDM-nya mumpuni. Nggak mungkin kepala daerah ini menunjuk seseorang jadi kepala dinas tidak mumpuni. Yang menjadi persoalan, mau nggak nih pemerintah Kota Depok dalam hal ini adalah kepala-kepala dinas untuk bisa berkoordinasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak mengutamakan egoisnya kan begitu. Jadi Abang menilai direct man, direct job itu udah oke nih. Iya, kalau cuman goodwill-nya kali, Bro. Goodwill-nya. Artinya gini. Kami punya keyakinan karena kepegawaian juga di bawah leading sektor Komisi A, menunjuk seseorang menjadi kepala dinas, terus sekretaris dinas atau kabit-kabit tentunya melalui proses. Dilihat dari kinerjanya, capaian kinerjanya, kan pasti seperti itu ya. Maka setelah duduk menjadi kepala dinas, harusnya bisa berkoordinasi dengan baik untuk mencapai apa? Tujuan secara bersama yang sudah tercantum di dalam RPJMD. Kalau menurut rapot ya, dari 1 sampai 10 nilainya berapa, Bang? Langsung dipancing. Ya kan, kalau gini, bener-bener kan harus ada nilai dong. Ya, artinya gini, kalau di rapot ini dari segi apanya dulu? Tadi capaian kinerjanya, koordinasinya terus penyerapan kan kurang anggarannya, gitu kan? Koordinasinya kan kurang. Terus terintegrasinya kurang nih. Berapa nilainya, Bang? Kalau ini berbicara koordinasi yang terintegrasi ya antara seluruhnya. Kalau saya sebagai ketua komisi A, selama ini banyak curhatan juga kepada dari kepala-kepala dinas, ya sementara di atas 5 lah, 6 lah ya. Alamak. Aduh. Ini berbicara koordinasi ya. Berbicara koordinasi supaya bisa terintegrasi. Koordinasinya di atas 5, kacau ya. Kacau. Jadi gimana mau cepet kali ya? Nah, itu tadi. Jadi ada hubungannya cepat dan tidak ya soal. Iya, ini kan kita berbicara bagaimana koordinasi dan integrasi antara satu dinas yang lainnya kan begitu. Kita tidak berbicara capaian kinerjanya, belum nih, kita belum berbicara terusnya target serapan anggarannya kan gitu. Belum juga terusnya target pendapatan. Berarti ini paling dasar sebenarnya nih ya. Iya, karena kalau punya pengen tujuan bagaimana memakmurkan, mensejahterakan dan melayani masyarakat, ini kan harus terintegrasi semuanya. Gitu kan, antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Karena suatu program itu pasti ada kaitan antara satu dinas dengan dinas yang lainnya. Harus ada kaitannya. Berarti kalau tahun depan
sudah ada kepemimpinan baru, ini menjadi PR ya? PR ya, artinya supaya yang sudah bagus ya harus diperbagus, yang belum bagus ya diperbagus juga. Bang, satu dulu. Iya, apa-apa? Bang Hamzah di Komisi A kan, otomatis ketika ada terjadi persoalan yang tadi Abang bilang koordinasinya kurang dan sebagainya, di Komisi A gagal dong mengawasi. Ya, jadi begini. Tuh? Di dalam rapat komisi kita menyampaikan bagaimana udah selalu kita sampaikan bagaimana berkoordinasi antara dinas yang satu dengan dinas yang lain, berintegrasi untuk mencapai tujuan apa yang sudah dicanangkan atau yang sudah tercantum di dalam RPJMD. Bukan hanya di rapat komisi, di rapat paripurna, di rapat banggar, kita sampaikan itu. Cuma kan tinggal tergantung bagaimana teman-teman dari kepala dinas ini, egonya ini bisa nggak diturunkan, terus bagaimana capaian secara kebersamaan untuk cita-cita menjadikan masyarakat Kota Depok ini bisa terlayani dengan baik, dengan bagus, dengan cepat, kan gitu. Tinggal itunya saja barangkali. Berarti udah. Kita sudah sampaikan itu juga. Berarti sudah sampaikan. Sudah disampaikan. Berarti tinggal bagaimana respon di antara dinas-dinas terkait. Ya, makanya kan beberapa bulan ini dan tahun-tahun yang lalu saya selalu menyikapi beberapa hal terkait dengan kebijakan. Tujuannya untuk perbaikan, tidak ada tujuan yang lain. Tujuan lain ya. Untuk perbaikan untuk kemajuan bersama, masyarakat Kota Depok terlayani tanpa pandang bulu dia siapa, tanpa melihat warnanya, gitu kan. Yang penting ini anggaran APBD dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan anggaran APBD dimanfaatkan untuk golongan tertentu atau partai politik tertentu. Selama ini ya adalah ya dugaan-dugaan kita aja kan, loh. Gitu ya. selama ini berarti nggak enak nih. Ya kalau kita kan tugasnya kan satu sebagai budgeting kan, ada 3 ya tugasnya, yang kedua sebagai pembentukan peraturan daerah, yang 3 adalah pengawasan. 3 fungsi ini yang barangkali yang melekat di DPRD atau sebagai anggota dewan untuk kita bersuara. Dewan ini kan dilantik harus berani bersuara. Tapi yang kurang bagus harus diperbaiki, yang bagus. Tapi kalau yang sudah bagus, sekalipun itu keluar dari lawan politik, ya karena saya diajarkan oleh Pak Prabowo begitu. Kalau itu hal bagus dan baik, sekalipun itu keluar dari lawan politik, maka akuilah itu hal bagus dan baik. Sekalipun itu keluar dari teman sendiri hal yang jelek, maka itu harus disampaikan itu kurang baik. Kan gitu. Keren juga Pak Bro ya. Itu makanya kita diajarkan seperti itu. Bang, tadi sudah di dasar aja nilainya 6. Gimana dengan capaiannya gitu? Ya, makanya target capaian kinerja dari seluruh ASN ini sebenarnya nilai sebagai lanjutan ketika dia untuk menduduki sebuah jabatan. Seharusnya kan begitu reformasi birokrasi. Sesuai enggak nih capaian kinerja? Tapi kan jujur saja bahwa kita melihat untuk penempatan posisi-posisi yang ada sekarang, ya, yang ada sekarang hampir jarang dilihat dari capaian kinerja dari orang per orangnya, kan gitu ya. Ya kita bukan hal yang dan sudah menjadi rahasia umum ya. Siapa yang dekat dengan penguasa ya insya Allah pasti jadi, kan gitu ya. Dan itu kan itu udah awal biasa itu sebenarnya. Cuma kan kita kepengen hal-hal yang begitu harus dilihat capaian kinerjanya. Baik nggak, kapasitasnya, kualitasnya, kan selama gitu. ini Bapak Jakat apa fungsinya? Ya, kalau selama ini kan kalau kita harusnya kan ada ya Bapak Jakat. Tapi kan kalau di Depok ini kan kadang-kadang ada mutasi mendadak, selalu mendadak. Misalnya tidak di Enggak, selama ini kita enggak pernah dilibatkan ya, karena itu memang kita sadari sebagai hak prerogatif dari kepala daerah. Tapi kami pun pernah mengusulkan, wong kalau ada mutasi ya kita tolong diajak ngobrol, minimal kita dikasih pandangan dan masukan gitu kan. Kita sih berharap begitu ya. Karena tujuan mutasi itu untuk perbaikan sebenarnya ya? Untuk perbaikan, artinya untuk target-target yang belum tercapai selama ini harus bisa dicapai dengan segera mungkin. Artinya kalau mutasi itu dilakukan tapi target tidak tercapai,
Ya itu sebagai evaluasi nanti ke depan sebetulnya kan gitu. Jadi kan kita di rapat, baik itu rapat komisi, rapat badan anggaran, kan kita selalu evaluasi. Ada evaluasi per semester, per triwulan dan lain sebagainya. Itu yang barangkali yang menjadi nanti rekomendasi dari DPRD berdasarkan evaluasi dan pertanggungjawabannya. Gitu ya. Nah, gini Bang. Terkait tadi kan ada Dewan punya 3 senjata ya, ada hak legislatif ya, fungsinya legislasi, budgeting sama controlling, pengawasan. Nah, apa yang terakhir? Harusnya yang terakhir lawan? Ini controlling, pengawasan ya. Jangan sampai. Iya. Nah, kalau yang pertama bicara soal fungsinya sebagai legislasi, berarti membuat perda dong. Pembentukan peraturan daerah. Nah, apa yang sudah dihasilkan oleh Komisi A terkait perda inisiatif? Ya. Terkait persoalan itu tadi loh, banyak kurang koordinasinya, ASN juga birokratnya juga dalam tanda kutip misalnya kapasitasnya kurang, hanya karena kedekatan dan sebagainya. Nah itu kan jadi persoalan. Bikin dong peraturan daerah soal itu. Sebetulnya kan gini, kalau berkaitan tentang reformasi birokrasi secara aturan undang-undang itu udah mutlak ada gitu kan. Sebenarnya tinggal menjalankan aja. Bagaimana penempatan kepala dinas, bukan perdanya, ini undang-undang. Jadi itu udah mutlak. Kita nggak perlu pakai dibuat perda. Sebenarnya itu tinggal mengikuti bagaimana reformasi birokrasi yang digalakkan supaya ini benar orang yang ditunjuk itu berdasarkan kualitasnya, berdasarkan kinerjanya gitu kan yang mereka capai. Sebenarnya itu tinggal dijalankan aja. Tapi ya hampir seluruh daerah, bukan hanya di Kota Depok saja ya, kita harus akui itulah. Hampir di seluruh daerah siapa yang dekat dengan penguasa ya dia yang akan dipilih kan gitu ya. Inilah Bang Hamzah nih berani berkomentar. Enggak, gua mau tahu nih. Loh ini realita. Ya cara realita nih. Gua mau nanya sama Bang Hamzah nih. Bang, tadi kan Abang bilang realita. Nah, realitanya salah satu contoh aja dari dari kurangnya integrasi antar dinas itu apa? Contohnya satu aja yang satu contoh Bang. Yang paling real dong. Yang real dong. Katanya yang fakta dong, nggak ngomong doang. Ya, jangan sampai nanti gini. Wah nanti Bang Hamzah hanya cok-cok doang. Kan. Iya. Tadi gini bahwa misalkan ada sesuatu program ya yang dicanangkan oleh melalui program RPJMD atau sudah masuk ke dalam program RPJMD atau sudah masuk ke dalam RKPD gitu kan. Contoh begini, salah satunya saja bahwa yang di leading sektor Komisi A ya, leading sektor Komisi A terkait pengawasan perizinan misalkan. Saya kritik itu. Ini secara umum nih perizinan secara umum. Pengawasan perizinan anggaran sudah ada dan lain sebagainya. Posisinya di situ ketika ada bangunan yang berizin dan tidak berizin. Ada yang bangunan yang sudah berizin dan tidak berizin. Nah, yang berizin tetap diawasi, gitu kan, sesuai enggak nih dengan perizinan. Dan yang tidak berizin itu juga harus diberikan teguran SP1, SP2, SP3. Nah, terkadang ketika ini sudah SP1, SP2 dan bahkan nih kami di Komisi A selalu menyampaikan, Pak, ini bangunan tidak berizin, tolong ini ditegur, berikan surat teguran, arahkan mereka suruh mengurus izin sesuai dengan peraturan daerah, kayak gitu. Nah, sementara tugasnya Satpol PP ini yang menjalankan fungsinya hanya kerjaannya cuma menyegel ketika ada pelimpahan dari dinas perizinan, dalam hal ini Kabid Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Berizin tidak berizin. Nah, kadang-kadang ini sudah SP1, SP2, SP3 ini kagak turun-turun nih. Turun-turun gitu kan. Ketika Komisi A tanya, Pak ini kok belum disegel-segel gitu kan. Loh, saya belum dapat Pak surat pelimpahannya dari SP3. Belum dapat arahan. Surat pelimpahannya dari surat pelimpahan. Lu arahan mulu. Surat pelimpahannya belum ada. Kan gitu. Ketika kita tanya, Pak ini kenapa belum dilimpahkan? Harusnya ketika contoh kayak Komisi A sidak itu kita selalu ajak dinas perizinan
dan Satpol PP supaya ini ada kolaborasi, terintegrasi. Kalau bangunan tidak berizin, ditegur, diberikan SP1, diberikan arahan, ini cara ngurus izinnya seperti ini. Ini persyaratannya ini, segera dong. Gitu kan, kita ada aturan, ada peraturannya. Itu salah satunya lah. Jadi ya. bidang ketertiban umum ya? Ketertiban umum. Ya, nah, makanya itu di dalam perizinan. Yang selanjutnya barangkali kita kita di dalam rapat badan anggaran sudah jelas, mungkin teman-teman komisi D, kita ini kekurangan sekolah loh, gitu loh. Ini kan kekurangan sekolah. Harusnya dinas pendidikan juga kan sudah punya nih di titik-titik mana nih kekurangan sekolah, gitu kan. Nah, arahnya lebih penting mana sekolah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kota Depok, yang hampir PPDB setiap tahun ini kekurangan ribuan loh, bukannya ini ribuan siswa. Nah, seharusnya terintegrasi antara dinas pendidikan dengan pihak Rumkin yang membebaskan dan membangun sekolah. Nah, kalau untuk pembebasan dan pembangunan di Rumkim semuanya, gitu kan. Itu yang barangkali yang untuk terintegrasi kita kepengen itu bisa berjalan. Nah, setelah itu berbicara lagi dengan TAPD kan berkaitan dengan anggarannya. Maka kita kepengen sebenarnya ke depannya Kota Depok ini kebijakannya mau arah mana, kemana nih? Mau menyelesaikan persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, wirausaha, UMKM, atau kemana nih arah kebijakannya? Harus jelas gitu Bang. Tapi gini Bang, kalau yang namanya pemerintah kan sudah jelas Bang, dia arahnya adalah RPJMD. Betul. Pasti dia ngarahnya ke situ Bang. Ya mungkin itu ya. Iya, kaitannya dengan yang sekolah tadi segala macam. Yang RPJMD nggak masuk di RPJMD kan Bang? Atau gimana? Enggak, masuk di dalam RPJMD masuk. Lo kan ada janji enggak gini. Kemarin itu Pak Wali Kota yang terpilih sekarang kan janjinya pengen membuat madrasah negeri di setiap. Itu masuk di RPJMD? Masuk dong, janji Wali Kota. Madrasah di setiap kecamatan? Iya, kan itu janji politik. Iya. Sampai hari ini di sebelah mana tuh madrasah negerinya? Madrasah aliyah negeri pokoknya negeri apapun tingkatannya. Madrasah negeri ya untuk di setiap kecamatan. Nah, kalau teman-teman wartawan tanya di sebelah mana tuh madrasah negerinya, kita pun pertanyakan ini. Nah, itu salah satu target RPJMD yang belum tercapai. Belum ada satupun ya. Apa kita yang belum? Nah, jadi gini, bahwa kita di Dewan artinya gini, ya kita sudah kalah, terus kita bersama-sama pemerintah untuk membangun Kota Depok lebih baik lagi. Program-programnya kita harus dukung, gitu kan? Terkait kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kita dukung. Bimbingan rohani dan lain sebagainya untuk BIMROH ya, itu kita dukung semua. Dan DPRD sangat mendukung itu, dan kami semuanya ketika rapat badan anggaran menyampaikan kita dukung untuk pencapaian RPJMD ini untuk selesai. Karena atau mungkin gini Bang, menurut saya secara persoalan ini kan persoalan komunikasi. Apakah ada aturan payung hukum yang seperti kalau di Dewan kan ada pansus gitu. Apakah kalau di pemerintahan, di eksekutif dibuat satuan kerja untuk fokus di bidang janji politik? Nggak ada. Jadi kalau di dalam DPRD itu nggak ada satuan kerja atau panja terkait itu. Cuma tinggal komisi-komisi untuk menyikapi bagaimana target-target dari RPJMD itu bisa tercapai. Ya, maksudnya di eksekutifnya Bang. Apakah itu kalau di eksekutif mungkin ada ya, di eksekutif ada dorongan, akselerasi dengan adanya ya, satuan artinya ada tim di sana yang untuk bagaimana capaian untuk RPJMD ini bisa terpenuhi sampai dengan selesai masa jabatannya wali kota dan wakil wali kota. Karena kan proses pemilihan Kota Depok ya, pilkada Kota Depok kan nggak sampai genap 5 tahun loh Bang. Ya, betul. Ya, harusnya kan 2026 ya? 2026. Artinya kan dia kepotong berapa tuh? 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun lah, 2 tahun. Nah, itu gimana tuh menyikapi itu Bang? Ketika seandainya itu tidak tercapai program gini. Kalau masa jabatan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.
Oke. Tapi program RPJMD ini berlaku sampai 2026. Oh, Gitu. Oh, oh sampai 2024 ya? 2026. Kalau jabatan wali kota, jabatan sampai 2026. Enggak, jabatan program 2024. Dan kalau jabatan wali kota dan wakil wali kota sampai 2024. Tapi untuk memenuhi target RPJMD sampai 2026. oke. Kan RPJMD itu 2021 2026 5 tahun. sama yang Tetap dilanjutkan. Baru ya. Jadi mungkin itu masukan ya untuk mempercepat. Ya, sebenarnya arah nih di dalam RPJMD kebijakannya harus sudah jelas nih. Tinggal dinas-dinas terkait ini harus bekerja sama untuk segera mencapai RPJMD, ya, target RPJMD. Terintegrasinya saja itu kan semuanya. Kalau saya melihat, apakah ada kaitannya antara tadi kan sudah disampaikan kapabilitasnya masih kurang. Kemudian apakah jumlah personilnya masih kurang apa enggak untuk bisa memenuhi RPJMD? Kalau ASN itu di Kota Depok ini memang masih kurang. Kurang banyak setiap tahun kan. Kurang ya? Hah? Berapa sih kotanya tahu, Bang? Nah, gini, formasi yang diusulkan oleh pemerintah kota kan selalu banyak. Tapi kan yang disetujui oleh BKN ini, gitu kan, ya disesuaikan dengan Kemampuan. anggaran yang ada, gitu kan. Anggaran ya. Kita karena itu di komisi kita minta di Badan Kepegawaian udah lo ngusulin formasi yang banyak. Pak, kita setiap tahun ini ngusulin misalkan 500 formasi. Tapi kan yang diterima disetujui oleh BKN itu cuma separuhnya. Gimana kan gitu, gitu kan. Jadi sih kita kepengen kekurangan yang begitu banyak karena kan setiap tahun kan pasti ada yang pensiun, gitu kan. Itu juga harus tutupi di samping kekurangan jumlah ASN ini hampir ribuan. Tetapi ada juga yang pensiun, sementara formasi yang diusulkan oleh BKD, Badan Kepegawaian Daerah ini juga hanya disetujui misalkan hanya separuhnya, ini kan belum nutup juga. Oke, jadi menurut Abang apakah ada kaitannya jumlah ASN dengan tercapainya target RPJMD? Ya enggak juga gitu, tapi kan yang jelas bahwa saya melihat para kepala dinas dan seluruh jajaran yang ke bawah ini juga terus kita semangati untuk capaian target RPJMD dan capaian target kinerjanya, termasuk penyerapan anggaran. Dan itu terus kita berikan dukungan kepada mereka. Cuma yang memang harus kita wanti-wanti adalah tolong dong, ini harus ada kolaborasi nih untuk mencapai ini semuanya di dalam segera mungkin. Karena hal yang mustahil kalau tidak ada kolaborasi, target RPJMD ini terpenuhi semuanya. Berarti ada beberapa program yang belum terrealisasi ya. Nah, terkait program yang belum terrealisasi itu, Bang, khusus di Komisi Abang yang leading sektor, silpanya banyak dong. Kan setiap tahun anggaran di Kota Depok ini itu Mas Elvi ya. Silpa nih. Setiap tahun anggaran ini kan sudah tahu bahwa silpa di Kota Depok itu tidak pernah kurang dari 400 miliar ke atas. Tidak kurang atau melebihi. Melebihi dari 400 miliar ke atas. Masalahnya apa sih? Kalau silpa itu kan orang tidak terserap anggaran. Kalau nabung bro. Iya, tidak terserap anggaran ya berarti katanya gagal. Program-programnya banyak yang tidak berhasil. Nggak berhasil, nggak terrealisasi. Silpa itu kan ada silpa yang memang karena pekerjaannya itu tidak bisa dilaksanakan. Lalu ada yang gagal lelang lah dan lain sebagainya. Lalu ada juga misalkan pengurangan dari gaji ASN misalkan, itu ada juga. Terus ada berkaitan yang terkadang bantuan dari pemerintah pusat tidak bisa terserap keseluruhan, ya, apakah itu DAU, DAK dan lain sebagainya. Dan juga mungkin saja bahwa silpa tersebut ada yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan di tahun anggaran berikutnya, kan gitu. Itu dibolehkan ya? Bisa digunakan tahun berikutnya? Oh iya kan, misal silpa tahun ini, tahun ini dipakai untuk
Tahun depan kan bisa itu. Oh bisa, jadi nambah? Iya anggarannya. Bisa. Nah itu kalau menurut abang silpa itu konteksnya di berhasil atau enggak sih kalau ada silpa itu? Kenapa? Capaiannya bagus nggak sih kalau misalnya silpanya? Ya sebenarnya semakin kecil silpanya semakin bagus, ya kan? Kalau di rate-nya tuh 400 ke atas, bagus apa enggak? Bagus atau enggak? Ya. Berapa nilai? Dinilai mulu gitu. Pengawas ya, pengawas. Kan kita kontrol juga. Iya. Minum dulu. Oh, iya. Kayaknya Bang Hamzah panas nih. Rasanya beda. Tuh. Ya kalau nilai terkait silpa ya teman-teman sebenarnya dan masyarakat bisa menilai lah Kota Depok. Bagaimana silpa di atas 400 M setiap tahun, bahkan pernah terjadi itu hampir 800 miliar gitu kan. Dan kalau sekarang kan sudah mulai 400-an lah silpanya. Ya tujuannya memang tadi dari target target pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, gagal lelang gitu kan, ada efisiensi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba pendapatan asli daerah bertambah di akhir tahun kan ada juga seperti itu sehingga terjadinya silpa. Oke. Jadi paham nggak? Jadi nilainya apa nilainya nih? Ya itu biar masyarakat yang menilai kata Bang Hamzah. Ada gimana? Ini juga mewakili masyarakat ya Bang Hamzah ya. Enggak gini aja deh. Di atas 5 di bawah 5. Tadi kan di atas 5 ya. Iya. Ya lebih bagusnya sih sebenarnya silpanya kecil, artinya program berjalan semuanya gitu kan. Ya minimal dinas itu bisa penyerapan anggaran itu di atas 95% harusnya kan gitu kan masih ada yang 85% gitu kan, ada yang 80% setiap akhir laporan pertanggungjawaban gitu kan. Ya, kita Dewan sih berharapnya bisa 95% lah penyerapan anggaran. Nah, tapi masalahnya gini bro, wajar tanpa pengecualian Kota Depok itu stop loh 11 kali loh. Hubungannya apa hubungannya? Ya makanya kita tanya itu gimana tuh Bang silpanya, misalnya itu nggak di bawah 400 miliar ke atas. Ya penilaian wajar tanpa pengecualian itu kan dilihat bagaimana dari penyerapan anggaran, tertib administrasi penganggaran dengan bukti-bukti yang ada, kan dilihatnya kan salah satunya itu. Lebih kepada administrasi aja. Ya? Administrasi, ya ada nggak buktinya, ada nggak faktanya kan gitu kan kalau dilihat. Jadi sesuai nggak nih dengan aturan? Programnya gini loh, kalau ada program terus anggaran sekian diambil sampling oleh badan BPK, lalu ini ada nggak faktanya gitu kan? Bukti-bukti, misalkan ini program A, pembangunan A, ada nggak nih faktanya, ada nggak lihat pekerjaannya kan gitu. Tapi kan nggak semuanya di cek sama BPK, hanya sampling aja kan gitu kan. Oke, lebih ke administratif lah, tertib lah ya. Tertib administrasi sesuai dengan aturan, gitu kan. Nanya, ya nggak? Bang, satu lagi apa yang menjadi kritis dari Komisi A terhadap tadi kan sudah disampaikan kurangnya koordinasi, adanya silpa. Satu lagi apa Bang? Ya tadinya gini, kita berharap cita-cita kita mungkin semua sama. Kita ditunjuk jadi pejabat, dilantik jadi anggota dewan. Ya tujuan kita bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kota Depok kan sama. Begitupun saya punya keyakinan kepala-kepala dinas yang dilantik oleh wali kota sebagai kepala dinas punya cita-cita yang menurut saya sama dengan anggota dewan lah ya. Bagaimana bisa mengabdi, mensejahterakan masyarakat Depok melalui program-program yang sudah disusun melalui Renjaka, melalui RKPD dan lain sebagainya. Dan kita kepengen bahwa pelayanan publik ini terlayani dengan baik dan cepat. Satu lagi. Baik. Satu lagi. Ini penting nih. 2024 apa target Komisi A?
Kalau 2024 kan semua teman-teman juga lagi fokus kampanye. Iya. Kan sampai Dan artinya dan Februari. targetnya kita itu tadi. Bagaimana? Enggak, target kita yang masih punya cita-cita di Komisi A yang membidangi tentang kepegawaian, seluruh pegawai ini bisa mencapai target kinerjanya, terus bisa terintegrasi dan komunikasi kolaborasi antara dinas satu dengan dinas yang lainnya dengan baik, dan pelayanan publik yang mumpuni, yang tepat dan cepat gitu. Good governance lah ya. Satu lagi itu, gue juga satu lagi. Nggak, udah nih terakhir Bang, kalau untuk Komisi A. 2 lah nggak apa-apa. Nggak, jangan. Udah. Ini kan ini 1, sekarang 2 lah. Bang, nggak apa. Yang 2 lah ya, yang kedua. Bang, tadi Abang kasih nilai ya untuk penyerapan anggaran itu 95%. Nah, kita berharap semua dinas itu 95%. Oke, tadi juga Abang bilang pembangunan janji politik pembangun madrasah belum ada. Nah, kalau dari Komisi A melihat itu apa janji PRJMD itu sudah berapa persen sih terpenuhi? Yang sampai saat ini kemungkinan itu ya target RPJMD ini antara 70-an lah ya baru bisa terpenuhi. 70 kan masih ada. Artinya gini, Masih banyak. Bagus dong. tadi saya bilang RPJMD ini berlaku sampai 2026. Oh, iya. Kan wajar gitu ya. Wajar ya. Ini masih berlaku sampai 2026. Kalaupun jabatan wali kota dan wakil wali kota berganti, RPJMD ini tetap sampai 2026 dibentuknya kan gitu. Oke. Dan ini bisa dilaksanakan sampai 2026. Oke. Karena udah 2 kata untuk Kota Depok apa, Bang? 2 kata untuk Kota Depok. Yang baik apa yang Ya terserah. Dari kalian satu-satu kan 2 kata untuk Kota Depok apa? Ayo Bang, Ya. 2 kata untuk Kota Depok. 2 kata untuk Kota Depok, sama-sama memperbaiki. lebih atuh. Oh, lebih ya? Aduh, 2 kata dong, 2 kata dong, 2 kata. Ayo. 2 kata. Depok tercinta. Depok. Akhirnya sebenarnya kritisnya beliau karena cinta terhadap Kota Depok. Iya, gitu kalau loh. kita cinta Ya, sama karena perempuan kan juga, saya ya. asli putra daerah Depok, gitu kan. Nah, Tribuners, Bang Hamzah ini kan tokoh masyarakat di wilayah Cilodong dan Tapos. Kita tanya nih, Bang, apa yang sudah Abang perbuat untuk masyarakat Cilodong dan Tapos? Ya, kalau ditanya semua anggota dewan di dapilnya kan ketika dilantik kan memang disumpahnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Tentu pasti banyak melalui aspirasi, baik itu pembangunan fisik dan fisik, baik itu dengan anggaran APBD maupun dengan anggaran pribadi, mengadvokasi masyarakat berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Itu semuanya hampir semua anggota dewan melakukan itu. Karena kita punya fasilitas berdasarkan aturan undang-undang bahwa kita menyusun pokok-pokok pikiran anggota dewan. Tidak mungkin anggota dewan itu tidak punya aspirasi, karena semua punya aspirasi. Melalui aspirasi dewan, melalui aspirasi komisi, yaitu disampaikan kepada dinas terkait. Karena itu diatur dengan undang-undang. Apa Bang contohnya Bang? Ya, banyak kan, contohnya aja deh. pembangunan fisik kan banyak. Iya. Misalkan bangun jalan, drainase supaya tidak banjir, turap, jembatan. Berarti di Cilodong tuh jalan. Posyandu, banyak kan gitu kan. Terus ya untuk sekolah, bantuan sosial untuk pembangunan sekolah, untuk dan lain sebagainya. Terus ya advokasi untuk apa warga kesehatan, bikin KIS, bikin KIP, dan bahkan bikin kartu Depok Sejahtera dan lain sebagainya. Banyak lah. Kira-kira yang masyarakat Cilodong dan Tapos butuhkan apa nih Bang? Yang pertama adalah bagaimana SDM-nya itu bisa mumpuni, karena Cilodong ini adalah salah satu Tapos ini salah satu kecamatan yang perlu support ya, untuk gitu. SDM yang lebih. Karena di bawah kecamatan lain. Ya, kenyataannya seperti itu. Itu menjadi PR kami di Dapil Cilodong Tapos, dan kita juga sudah sampaikan juga cita-cita kita supaya IPK dari kecamatan SDM dari kecamatan di Tapos ini bisa terangkat supaya tidak terendah. Artinya pembangunan kesejahteraan masyarakat meningkat, termasuk kesehatan, pendidikan ya.
karena IPM-nya ya. Iya kan Ya, IPM. IPM-nya itu kita pengen ya. ditingkatkan. Ya, ya. Karena banyak pembangunan dan investasi di Kecamatan Tapos harusnya berbanding lurus nih dengan peningkatan IPM-nya gitu kan. Terusnya berbanding lurus juga dengan peningkatan ekonominya kan gitu. Berbanding lurus juga penekanan penganggurannya kan gitu kan, banyak investasi nih di Kecamatan Tapos. Karena kan Tapos berbatasan dengan apa? Bogor ya. Batasan dengan Bekasi. Bogor, dengan Bekasi, Jakarta. Artinya ada peluang. Enggak. Ya Bogor ya, Bogor. Nah, Kabupaten Bogor ya. Iya. Berarti kan ada peluang potensi tumbuh perekonomian di situ kan dengan. Ya sekarang ini kan investasinya juga lumayan juga di situ kan. Oke. Bang, lu di aja. Bicara ini Bang, bicara apa Cilodong Tapos. Tadi Abang bilang IPM-nya kan, IPM-nya Itu Tapos. rendah ya. Tapos apa Cilodong? Tapos. Kan IPM rendah. Selama ini yang Abang ketika terjun langsung ke masyarakat kan ada yang namanya reses. Itu mereka rata-rata kalau aspirasi itu apa sih? Yang mereka minta kan biasanya kan rata-rata kalau mereka minta paling jalan apa sih ini Jepur gitu kan. Nah itu yang mungkin yang membuat IPM Tapos itu nggak naik. Karena mintanya itu. Nah itu gimana tuh Bang? Jadi memang bukan hanya fisik saja, ada juga berkaitan Pak, anak saya tuh pengen sekolah negeri, tapi sekolahnya kurang gitu kan SMP. Karena kurang sekolahnya. Ya, karena SMP-nya kurang Pak, di Tapos ini gimana? Oh ya kita seraplah aspirasi itu dan kita nanti di dalam rapat kita sampaikan. Jadi ketika reses itu kan bukan hanya bicara leading sektor ya, semuanya tuh diobrolin gitu kan, semua ditampung. Bicara Pak kesehatan nih, saya ngurus KIS kok susah banget gitu. Saya kita pengen punya KIS. Nah itu banyak juga. Padahal itu leading sektor Komisi D. Jadi semua dewan itu semua ditampung karena dewan itu kan bukan berbicara hanya leading sektornya. Kita ini anggota Dewan Kota Depok yang punya 3 kewenangan dan ini harus dijalankan gitu kan, bukan hanya leading sektor. Wah saya nggak ngurusin itu karena bukan leading sektor saya, nggak bisa begitu. Kan jadi banyak itu. Terus para pemuda, Pak gimana nih nasib para pemuda? Sementara kita kok cari kerjaan susah kan gitu. Itu juga menjadi PR kita dan itu aspirasi yang harus kita sampaikan. Jadi kalau di ranking apa nih Bang Hamzah yang paling banyak? Nomor 1 SDM sekolah, nomor 2 pemuda, lapangan pekerjaan berarti 3. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan gitu kan. Yang kedua dengan pengangguran, bagaimana anak muda ini bisa bekerja dengan mudah. Yang keempatnya kesehatan, yang ketiga kan gitu. Berarti 3 itu banyak. Pokok, ya. Jadi bukan hanya infrastruktur aja ketika kita reses. Berarti banyakin itu. Bro. Harusnya 2, di Tapos 2 aja masalahnya. Ya. Berarti harus dibanyakin itu skill Bang. Misalnya kan ada ibu-ibu tuh kasih mesin jahit kek, biar dia punya skill dia ngejahit, ya kan. Dia setelah itu dia yang namanya baju segala macam. Ya kan sebenarnya ada janji wali kota terkait dengan usaha apa sih ya? UMKM terusnya saya tuh lupa jadi itu tiba-tiba ngeblank ya. Wirausaha baru ya. Wirausaha baru ya, WUB, wirausaha baru. Itu targetnya kan ada 1000 wirausaha baru. Dan itu kan juga bisa membantu masyarakat sebenarnya. Cuma juga dipilihnya atau dibinanya juga yang benar dan baik juga gitu kan. Jadi ada 2 apa 3 masalah pokok Bang? Kalau masalah pokok pasti di kehidupan sehari-hari itu pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan kan gitu kan. Pendidikan salah pekerjaan apa bro? Oke Bang, mudah-mudahan buat Abang lanjut di Tapos dan 2024 periode yang ke
Ketiga. Legend berarti. Legend juga ya. Iya. Masih ada yang lebih legend kan Pak Majab. Pak Majab itu kalau Tapi udah 3 terpilih, mulai legend tuh, Iya. Pak Majab dari P3 kalau dia terpilih lagi 7 kali bro. Wih, gila. Bosan. Rekor itu. 7 kali kan. Jangan kemana-mana, tetap di program kami di Dapur Kembang. Jangan lupa subscribe ya.